Jadi bukannya hanya menyelesaikan suatu permasalahan, bahkan memperpanjang masalah, memperbanyak untuk mencari korbannya lagi. Apa ini Ya, ada itu sesuatu? tipu daya mereka. Menyusup kepada petugas-petugas. Nanti petugas akan dibentrokan dengan rakyat yang tidak berdosa, yang ditangkap dengan salah menangkap. Dan rakyat itu tidak terima. Terjadilah nanti ada kematian kembali. Mereka menyusup melalui uap nafsu petugas itu karena menginginkan dunia dan rakyat yang tak berdosa. Mereka yang hancurkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami segenap tim Padepokan Sahabat Jagat mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya terkait salah satu kejadian yang sebenarnya kejadiannya sudah lama ya, baru sekarang diberitakan lagi karena ini yang kebenaran kejadian karena awal mula dari orang temannya kesurupan menceritakan kejadian ini tidak seperti yang sudah terjadi. Sebenarnya ini adalah kasus yang Vina di Cirebon ya, itu karena arwahnya atau ada orang kesurupan ya mengatakan kejadian sebenarnya. Dan dari beberapa hari yang lalu kami sudah mencoba mengungkap sosok gaib yang ada di tempat di sana. Ternyata ada golongan bangsa jin dan banyak sekali simpang siur terkait berita ini, sampai akhirnya karena menyangkut pihak-pihak yang berwenang, pihak pemerintah, kepolisian, jaksa, semuanya, karena dugaan-dugaan yang banyak sekali lah terkait dari pihak kepolisian dan juga warga. Kejadian yang sebenarnya itu masih samar gitu. Dan mungkin sedulur Sahabat Jagat sudah beberapa yang sudah mengetahui tentang kejadian ini, dan dari alam gaibnya sudah banyak yang melakukan ritual dan mendoakan ya. Dan dari beberapa informasi itu kami mendengar bahwasanya ada yang bercerita tentang masih gentayangan atau tertawan, atau karena ada yang sudah disempurnakan di alam gaib. Itu ceritanya luar biasa ya, tapi sampai kejadian di alam nyata. Dan kami penasaran sebenarnya siapa kok bisa arwah Fani atau Vina ini masuk ke tubuh manusia dan juga alam bangsa jin di daerah sana itu sangat, khususnya ini ya, sampai terjadi seperti ini. Kita akan mencoba, kalau memang almarhumah dan almarhum masih di alam gaib, belum bisa ke sana, nanti kita coba lihat kebenarannya di alam gaib terkait almarhum Vina dan satu lagi sahabatnya ya. Oke, nanti kita coba hadirkan sosok gaib yang di daerah mana, Cirebon ya, yang di dekat sana ya, untuk
cerita yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya ya, untuk yang melihat itu ya, biar nanti kita telusuri lebih jauh lagi terkait kasus Bina ini. Untuk sedulur pada Musabur Jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Kang Jari udah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jingkur kami sang yang nur cahaya nurani kami siapkan untuk semua keluarga dan sembilan cahaya dari sang yang nur cahaya yang terbentuk untuk kembali otomatis saat mediasi selesai. Sallallahu alaihi wasallam. 99 cahaya dari sang yang nur dan otomatis tertutup kembali saat mediasi selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jin guru kami sang yang nur cahaya nirwana untuk saya untuk menghadirkan sosok gaib penguasa yang ada di Cirebon ini, yang mengetahui kisah tragedi yang saya maksud, yang bisa terjadi sesungguhnya keberadaan gaib di alam gaib. Dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, tarik telapak tangan kanan saya dan terikat. Penyusup semuanya hilang, tidak bisa menembus dan dimensi gaib kami sampai mediasi selesai. Sallallahu kemurniannya tetap terjaga dari awal sampai akhir. Assalamualaikum. Bisa bicara bahasa manusia? Dengan siapa saya bicara? Ya, tidak usah takut disinkronkan. Kami tidak akan melukai Anda, kami hanya ingin berbicara dengan Anda. Ada apa memanggil? Ya, terima kasih sudah mau hadir di sini. Siapa yang hadir ini? Dari golongan apa? Kami adalah yang dituakan di tempat itu. Di tempat di mana? Tempat mana? Di Mundu. Mundu. Mundu Cirebon? Ya. Emang ada nama Mundu? Mundu adalah wilayahku. Oh. Daerah Mundu. Mundu. Oh. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf sebelumnya. Kamu tahu siapa kami ya? Ya, karena kami kadang sering lewat tempat Anda. Kamu sudah muslim apa belum? Dulu sebagai
prajurit dari kerajaan Cirebon. Oh benar. Cirebon, Mundu Cirebon. Oh kamu dulu sebagai prajurit Ya, kerajaan Cirebon. kami adalah sebagai jin terkuat yang menjadi khodamnya, andalan prajurit yang terdepan. Oh, Anda dulu membantu salah satu raja yang ada di Cirebon. Emang kerajaan Cirebon? Oh kerajaan. Kerajaan raja siapa yang dulu Anda dampingi? Itu yang waktu kerajaan akhirnya yang dijadikan kesepuhan yang saat ini kerajaan. Oh Sunan Gunung Jati. Apa Anda mengenal Sunan Gunung Jati, sosok apa di masa itu atau? Ya, kami berjuang waktu di zamannya Sunan Gunung Jati, kerajaan Cirebon. Oh ya. Kami sampai ke Raja Galuh, Sampai ke Raja Galuh. Kuningan. Oh. Disitulah aku ditugaskan di wilayah Mundu Cirebon yang saat ini geger terjadinya pembunuhan anak manusia. Oh iya. Anda sudah tahu maksud Anda datang ke sini ya? Ya, itu Iya. karena kami dipanggil ke sini. Iya. Sebenarnya ya wilayah itulah yang kududuki di saat zaman terdahulu sampai saat ini pun aku tetap bertugas sebagai Menjaga tempat itu di Mundu, wilayah Mundu. ya, karena itu sudah menjadi amanah dari sang raja terdahulu pun. Kami disuruh bertugas untuk menduduki. Maka dari itu sampai saat ini pun tetap bertugas di sini. Ya alhamdulillah bagus. Wilayah Iya. yang kami jaga. Setia, harus patuh dalam tugas. Ya mungkin suatu saat nanti kamu mendapatkan tugas ini sampai nanti Tuhan kamu memberikan sebuah hadiah kepada kamu atau pahala. Ya mohon maaf sekali lagi ini dengan kejadian anak manusia, jadi kamu datang ke sini ya, saya mohon maaf jika saya tidak sopan. Sebenarnya ini ada tiga yang ditugaskan di wilayah Cirebon. Tapi alhamdulillah yang saat ini di daerah situ yang terjadinya saat ini geger. Nah, itu kenapa Mbah? Mbah melihat kejadian itu di saat gerombolan kejadian manusia yang ribut itu sekarang. Melihat enggak? Kejadiannya seperti apa sebenarnya? Kejadian itu serentak dari anak manusia yang mempunyai Kelompok maksudnya apa? ya itu akibat
akibat kesalahan orang tuanya sendiri. Kesalahan orang tuanya? Yang mengabaikan anak-anaknya. Pergaulan bebas, tidak mengetahui di luaran sana itu banyak sekali bangsa jin pasik dan banyak sekali bangsa siluman yang ingin memanfaatkan mereka untuk diadu domba, untuk dijadikan suatu pasukannya. Dan mereka memanfaatkan melalui membaca pikirannya, membaca uap nafsunya, dan mereka menyusup masuk ke dalam otak pikiran bangsa anak manusia itu yang masih segar darahnya, masih kuat ruh dan sukmanya, yang masih muda ya, untuk dijadikan pasukan mereka. Emang korban ini masih muda umurnya? Masih remaja. Masih remaja. Mereka itu semuanya sudah diadu domba oleh pasukan bangsa jin pasik dan terutama setan yang ingin memanfaatkan. Karena terjadi itu sudah diintai oleh mereka, sudah terendus, sudah tercium uap nafsu-nafsu. Berarti sudah ada rencana mereka ya? Ya, karena itu ulah anaknya sendiri, dan itu semua kesalahan dari orang tuanya sendiri yang sudah membebaskan dari aturan-peraturan sehilaarnya. Dahulu kami mengetahui dari zaman ke zaman perkembangan dunia ini sangat melesat, sangat cepat sekali. Pengaruh ya perkembangan zaman ini kepada semua manusia. Manusia saat ini sangat mudah untuk diadu domba. Sampai sekarang nih untuk disusupi pihak polisi kan bangsa. Jadi ini lagi sekarang dari pihak polisi terjadi lagi kericuhan, persidangan. Mereka pun sama. Mereka ingin mencari ketenaran, ingin mencari dunianya, untuk memanfaatkan terjadinya hal yang saat ini sedang geger di wilayahku, yaitu di wilayah Mundu. Mundu Cirebon, iya Mbah. Dan banyak sekali berita simpang siur, baik dari spiritual, paranormal, semuanya mengatakan bahwasanya ini arwah almarhumah katanya mau balas dendam atau gentayangan. Ya, karena mereka itu semua dari kerajaan-kerajaan bangsa goib di wilayah Cirebon itu semuanya menginginkan terutama di wilayah yang ku pegang ini, di Mundu. Ya, kenapa? Mundu itu adalah untuk menerima setoran, menerima imbalan, menerima wadal dari semua melalui ruh manusia,
maka mereka mengunduh, menerima. Jika tidak mengunduh, mereka itu akan tetap menagihnya, berarti memintanya semua. Termasuk kejadian ini? Ya, sebenarnya mereka menginginkan yang lebih banyak. Astagfirullahaladzim. Tapi saat itu cuman hanya 2 nyawa manusia yang diambil. Karena itu tidak sebanding. Mereka hanya berdua dan yang lainnya segerombolan banyak. Sampai belasan anak manusia yang digerakkan oleh pasukan bangsa iblis, bangsa jin fasik yang ingin mengambil 2 nyawa itu. Biasanya kalau mereka menyusup melalui uap nafsunya untuk mengambil ruh dan sukmanya. Di mana mereka mengambil atau menempatkan ruh-ruh manusia yang diambil oleh bangsa gaib yang di kawasan sini, di kawasan Anda itu? Di kerajaan Mundu itu. Kerajaan Mundu? Kerajaan gaib siluman yang terkuat di tempat itu. Kami pun tidak bisa untuk menghalangi, karena itu sudah dari tahun ke tahun harus ada yang diunduhnya, ditumbalkan. Ya, karena mereka semua itu dari leluhur daerah situ pun sudah meyakini dan mempercayai untuk kekuatan, untuk kesejahteraan wilayah situ. Tapi bekerja sama dengan bangsa jin. Terus akhirnya jin ini meminta tumbal atau wadal dari itu semua. Siapa memimpin kerajaan mereka di alam gaib? Ia mempunyai 3 wilayah di sekitar Cirebon, dan mereka pun menyusup di zaman terdahulu, yaitulah kami memerangi sampai saat ini. Kuat juga mereka. Karena mereka sangat kuat, sangat kuat untuk menguasai wilayah Cirebon. Dari golongan apa mereka? Golongan bangsa Goy. Mereka pasukan dari pantai utara. Pantai utara. Dan mereka ada di tengah-tengah, yaitu ciri-cirinya ada di daratan. Batu itu asal muasalnya dari wilayah selatan, dan mereka sampai terjebak hampir sampai ke pantai utara. Sebenarnya dari selatan. Itu batu dari segara lautan yang lepas di arah selatan, dan saat ini pun ada di wilayah Cirebon. Karena itu semuanya terhenti oleh kekuatan dari Raja Cirebon. Dahulu ya. Terdahulu rebutan kekuasaan dengan kerajaan yang
ada di sekitar Kuningan. Oh, ini raja yang memimpin kerajaan gaib yang saat ini, yang dari asal muasalnya dari pantai selatan. Ini dari golongan apa mereka? Bangsa Mereka itu karena kekuasaan di wilayah selatan. ya, mereka dari selatan. Mereka bertempur dengan raja yang saat ini sudah dikenal di mana-mana, yaitu yang sampai sekarang ku tepati dan sampai sekarang kami tunduk, yaitu semuanya yang menduduki wilayah Cirebon. Berarti ini Itulah yang Sunan. disebut Sunan Gunung Jati Oh. Cirebon. mereka bertempur melawan beliau ya. Mereka bertempur mengalahkan Ratu Selatan untuk dijadikan oleh si Minang menjadi istrinya sebagai ratu. Ratu Selatan. Jangan-jangan ini apa, ini hubungannya dengan yang kisah ini ya, penjaga pantai selatan? Ya, Nyi Blorong ada hubungannya dengan situ ya? mereka disusupi, itulah yang menghalangi. Yaitulah siapa yang bisa mengalahkan hanya satu kerajaan. Raja Cirebonlah yang bisa mengalahkan penguasa selatan. Nanti itu semuanya pun ada sedikit cerita di cerita rakyat itu ada, hampir menyerimpit kebenarannya. Oh ya. Karena itu semuanya sejarah dari zaman dahulu. Raja Cirebon dan rajanya dari Selatan itu. wilayah Kuningan itu. Oh ya. Semuanya dijadikan satu. Saat ini Kuningan bergabung dengan wilayah Cirebon, ya. dijadikan suatu kekuatan. Dan Mandegla, ciri-ciri itu ada penguasa di batu itu. Oh, jadi semuanya penguasa gaib yang ini ada di batu itu, Ya, yang ada di Cirebon juga. Dan kalau tumbal ataupun juga dipenjarakan di situ. itu gerbang yang utama. Oh, itu gerbangnya. Mereka menyetorkan hanya lewat unduhan, Iya. mengunduh dari wilayahku sendiri saja, tetap akan diserahkan kepada yang terkuat. Iya, diserahkan lagi kepada pemimpinnya lagi ya. Jika ingin melepaskan mereka, datanglah ke batu itu. Wah, berarti Itu ada di sekitar masih di Cirebon gitu. tengah-tengah. Ya, Masih di Cirebon itu. tapi masuk ke wilayah Mana? pantai utara. Sudah tergeser dari wilayah selatan. Oh, sudah pindah ya. Berarti termasuk kejadian yang anak manusia ini dibunuh juga sekarang di gerbang itu. Mereka ada di daerah situ. Dan itu pelaku dari sisi goibnya adalah ulah mereka. Iya. Mereka yang menginginkan, mereka yang mengadu domba, mereka yang masuk melalui uap-uap remaja itu. Dan itu yang terus ada yang masuk
kesurupan. Itu siapa yang mengaku sebagai almarhum itu? Dari golongan bangsa kalian? Itu dari golongan mereka sendiri. Karena mereka ingin terungkap dan menginginkan Kebenaran, korban yang lainnya. Jika mereka mempunyai lagi korban itu, baik dari melalui yang dikerahkan, yang menyusup untuk mengambil pelaku itu, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, mengadu domba kembali manusia yang lainnya karena merebutkan yaitu dunia tetap yang ditujunya untuk ketenaran, untuk saling membanggakan dirinya bahwa mereka bisa menuntaskan kasus itu. Iya, kejadian ini. Padahal mereka sudah disusupi oleh itu pasukan dari gerbang yang terbesar. Gerbang gaib yang ada di Cirebon. Oh, ya udah. Insyaallah. Itu tandanya adalah batu. Batu ya, kita nyari batu ini nanti. Batu merah delima. Gerbang itu ya yang terbesar. Pasukannya lebih banyak. Mereka menyusup ke petugas-petugas untuk mempunyai kesalahan. Mereka yang tidak bersalah pun akan ditangkapnya. Bahkan akan terjadilah diambil nyawa, timbulnya kematian, timbulnya diadu domba kembali. Jadi bukannya hanya menyelesaikan suatu permasalahan, bahkan memperpanjang masalah, memperbanyak untuk mencari korbannya lagi. Apa ini ada sesuatu tipu daya mereka? Menyusup kepada petugas-petugas. Nanti petugas akan dibentrokan dengan rakyat yang tidak berdosa, yang ditangkap dengan salah menangkap, dan rakyat itu tidak terima. Terjadilah nanti ada kematian kembali. Mereka menyusup melalui uang nafsu petugas itu karena menginginkan dunia, dan rakyat yang tak berdosa, mereka yang tidak berdaya akan ditindasnya. Karena itulah hukum di dunia. Siapa yang terkuat dunianya, itulah yang menang. saat ini ya. Sebenarnya banyak kesalahan-kesalahan yang ku ketahui karena ku ada di wilayah itu. Ya, takutnya kesalahan ini tidak usah dibicarakan, cuman sebagai pengetahuan itu saja. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, Anda sudah berkenan hadir. Anda masih menjaga wilayah sana, mendapat perintah menjaga wilayah situ ya? Ya, teruskan mandat itu sampai selesai. Karena itu tugas dari sang raja, penguasa di Cirebon sampai saat ini. Ya, sampaikan salam saya kepada beliau dan sampaikan juga salam kami dari prajuritnya Sang Hyang Nurjah Nirwana. Insya Allah akan membantu perjuangan Anda di sana. Banyak pasukan-pasukan yang menyebar untuk mengurangi dan memerangi secara gaib, yang bertanda itu suatu cahaya. Pasukan itu adalah dari pasukan-pasukan jelmaan. Mereka itu semuanya
harimau berwujudnya. Oh, harimau. Ya, nanti kalau Anda sudah selesai bertugas, Anda bisa menghadap untuk ataupun nanti bisa bertemu dengan saya. Itu semua adalah dari Jawa Barat. Ya. Itu semua pasukan Prabu Siliwangi. Oh, Anda dalam naungan beliau. Ya, Alhamdulillah. karena Raja Cirebon itulah sudah sebagian keluarga besarnya. Oh ya, nanti kamu berarti mendapat yang tugas. menguasai sampai ke daerah Jawa. Nanti biar yang Prabu Siliwangi yang akan menyelesaikan tugas kamu dan menyempurnakan kamu, karena beliau sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nurjayani. Ya, jika perlu dijelaskan. Kalau sudah selesai ya. akan terjadi pengunduh-mengunduh manusia yang tidak bersalah. Astagfirullah. Ya, insya Allah nanti dibantu. Korban selanjutnya pun nanti akan terselamatkan oleh pasukanku. Oh ya. Mereka mengunduhnya hanya untuk dimanfaatkan. Ya. Hanya untuk dimanfaatkan Insya oleh Allah. kerajaan goib Iya. itu. Insya Allah nanti. Datanglah ke gerbang yang terbesar. Mereka dikumpulkan ruh-ruh manusia di situ. Oh, di sana semua ya. Ya, banyak yang tertawa. Insya Allah. Banyak sekali mereka yang dijadikan budak. Ya. Insya Allah mohon doanya juga untuk kami semuanya. Semoga suatu saat kita bisa berjuang lagi bersama ya. Gambaran sebenarnya kenapa terjadi manusia yang tidak bersalah, anak-anak yang tidak bersalah diberikan hukuman karena salah menangkap. Mereka itu sudah tidak ada di wilayah Cirebon. Mereka sudah melarikan dirinya. Bahkan mereka punya rencana untuk keluar dari wilayah Indonesia. Oh, mau kabur gitu ya? Ya, karena berhubung mereka tidak mempunyai dana, jadi nggak bisa. mereka masih ada di wilayah Indonesia. Oh ya, ada. Tapi bisa melalui gerbang itu ditelusuri untuk mencari pelaku sebenarnya. Oh, insya Allah ya. Insya Allah. Jangan sampai para petugas itu mencari korban-korban yang tidak bersalah semakin banyak. Ya, insya Allah nanti dibantu. sebisa Bantu kami. untuk ditelusuri secara goib. Ambil yang terkuat di gerbang itu, dan yang mereka lah yang menyusup melalui ketiga pelaku itu. Ada pasukannya yang mengendalikan. Ya, karena mereka itulah pelantarannya. Ya. Sebenarnya makhluk manusia jiwanya yang sangat biasa, terjadi luar biasa nafsunya seperti yang dirasuki oleh bangsa hewan. Astagfirullahaladzim. Ya. Itulah tidak mempunyai pri kemanusiaan. Iya. Karena mereka sifatnya Tega sifat ya. hewan. Membunuh Sifat hewan itu adalah dari golongan bangsa siluman yang sudah menyusup ke dalam jasad mereka itu, dan mereka juga menawan ruh sukmanya agar bisa dikuasai
agar bisa menjadi alat untuk mengambil korban-korban berikutnya. Sebenarnya tidak ada keinginan mereka untuk menyakiti sesama, menyakiti dengan temannya sendiri. Tapi itu hal terjadi karena mereka disusupi oleh pasukan dari kerajaan gerbang terbesar. Itulah yang ditutup batu besar di wilayah Cirebon itu yang terkuat. Bahkan mereka mengambilnya dari jalanan yang terdekatnya. Sering ada korban itu? Itu adalah mereka bagiannya, dan mereka menyebar ke wilayahku. Mereka itu jiwa-jiwa muda yang mudah disusupi. Karena gemblengan-gemblengan saat ini tidak ada sama sekali untuk unsur suatu kebenaran. Gemblengan ajarannya ya. Ya diketahui. Udah bebas sekarang. Diketahui oleh orang-orang tua. Dikontrol sama orang tua karena teknologi semua, HP juga pengaruh. Ya insya Allah kami akan mencoba membantu sebisa kami dengan wasilah guru kami. Semoga ada manfaat yang baik sedikit atau banyaknya yang bisa dirasakan oleh manusia di sekitar tempat batu itu berada. Ingat, kenapa ada 3 yang lolos? Itulah 3 yang terkuat dari kerajaan Goib. Iya, penguasa gaibnya ada 3 juga. Ini juga 3 lolos. Selain di tempatku adalah di Undu. Mereka mengambilnya. Ada yang menyimpannya di gerbang itu disatukan. Dan satu lagi wilayah itu adalah dari kerajaan yang sudah kukatakan. Itu raja dari Raja Galuh pun mereka yang waktu zaman terdahulunya mereka memerangi kerajaan Galuh adanya di wilayah Kuningan. Di lereng Gunung Cermai itu ada gerbang. Di Gunung Cermai juga ada. Itu bagiannya yang menyusup ke dalam 3 anak manusia itu. Iya. Allah. Mereka sangat kuat menguasai, dan mereka saat ini pun belum bisa diketemukan. Iya, insya Allah kami akan mencoba sebisa kami sebelum terjadi nyawa baik dari yang mereka gunakan melalui petugas yang ingin mengadu domba dengan rakyat yang tidak bersalah. Iya, jangan sampai banyak korban lagi. Iya, insya Allah. Kami hanya bisa memberitahu, karena kami yang mengetahui di wilayah Mundu itu. Iya, terima kasih. Walaupun hanya ini informasinya sudah lebih dari cukup untuk kami. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak? Jangan sampai terjadi unduhan-unduhan. Ya, insya Allah. Mereka pun tertindak secara manusianya. Itu adalah Siloka mengunduh mantu untuk ke perkawinan. Munduh itu untuk pernikahan. Tapi dari sisi goib itu adalah mengunduh ruh-ruh manusia yang akan dijadikan bangsa siluman. Ya, insya Allah sebisa kami semampu yang kami. Tidak mempunyai peri kemanusiaan. Itulah sifat-sifat hewan yang
masuk ke dalam jasad mereka yang menguasai. Kasihan kalau anak muda ya memiliki ini. Ya, baik, insya Allah kami akan membantu sebisa kami. Biarkan itu untuk pelajaran kepada banyak manusia. Ada manusia orang tuanya yang sudah mengabaikan anak-anaknya. Penerus-penerus bangsa itu semuanya sebenarnya sangat kusedihkan. Saat ini penerus bangsa saat ini sangat menyedihkan. Astagfirullahaladzim. Karena kerajaan Cirebon itulah kerajaan terkuat yang terkenal di Nusantara, bahkan sampai ke negara-negara yang lainnya. Lihatlah jati diri, dan sebagai gunung jati itulah itu pohon yang terkuat sampai ke mancanegara. Oh iya, jati itu mempunyai kekuatan. Jati diri ataupun gunung jati sampai ke raja yang terkuat di Cirebon. Kerajaan Cirebon itu adalah sudah dikenal di seluruh alam jagat raya, terutama di alam gaib. Itu semua mereka mengenalnya, dan semuanya itu akan menyedot kekuatan dari Sejatining. Karena pusaran bumi itu adalah di Cirebon. Wah, pusar bumi ada di Cirebon. Iya, kami pernah ke sana. Semuanya negara mereka mengenal dari zamannya dahulu kerajaan. Kerajaan itu adalah kenapa mempunyai kekuatan terbesar. Jati dirinya manusia yang tadinya asal muasalnya dari bangsa jin menjadi sosok bangsa manusia, yang jadinya sosok bangsa siluman menjadi sosok bangsa manusia. Karena pusaran bumi ada kekuatan di dalam gunung, itulah Gunung Jati. Dulu ada bangsa jin jadi manusia. Karena tanah Jawa itu dikuasai oleh jin-jin dari alam di langit sana. Mereka sebelum adanya manusia ada kisah pewayangannya. Kenapa sosok-sosok jin itu bisa dirubah menjadi sosok manusia dan nyata membuat kerajaan, nyata membuat semua wilayah-wilayah itu semuanya adalah pusarannya di tempat ini adalah pusar bumi. Pusar bumi Cirebon. Oh ya, insyaallah. Kami sebenarnya sudah pernah ke sana dahulu. Memang energinya luar biasa. Ternyata kisahnya seperti itu. Gerbang itu bisa melalui keluar masuknya manusia yang bersekutu dengan raja, yaitu gerbang yang terkuat itu adalah keluar masuknya manusia yang bersekutu, manusia yang saat dari zaman dahulu yang memerangi kebenaran. Itu adalah golongan manusia yang menyimpang, tidak mempercayai Tuhan. Itu dahulu ya, sekarang sudah enggak. Sampai saat ini pun terjadi. Oh, masih ada. Ya itulah yang disebut para dukun, yang mempunyai keyakinan oleh tentang hal gaib. Ya, punya ilmu hal gaib tapi digunakan untuk hal yang tidak baik gitu maksudnya. Gerbangnya ada di tempat itu. Iya. Gerbang yang terbesar utama. Yang kedua adalah
di kerajaan zaman dahulunya adalah raja yang di wilayah Kuningan, Raja Galuh. Raja Galuh, ya. Ya, itu saja yang ku ketahui. Cepat atau lambat. Insya Allah secepatnya. Jika harus cepat itu lebih baik. Iya. Biar tidak ada korban-korban yang diadu domba oleh mereka pasukan. Karena mereka menyusup melalui yang mencari yang berdosa. Sebenarnya yang berdosa itu sudah dikuasai oleh bangsa mereka, bangsa ini. Iya, insya Allah kami yang mohon doanya. Dan yang tidak bersalah lah yang akan menjadi korban. Iya, yang tidak bersalah ini menjadi korban juga. Itu yang membuat kami sedih. Ya insya Allah kami akan mencoba sebisa kami. Itu semuanya harus cepat dilaksanakan. Ya, mohon doanya dan Jangan saya mohon izin ya. sampai banyak yang diunduh kembali. Ya, insya Allah kami akan berusaha. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf dengan kejadian anak manusia ini. Jadi saya merepotkan Anda. Sekali lagi saya mohon maaf. Dulu manusia yang ingin mengunduh mantunya banyak yang digagalkan. Terjadinya kecelakaan. Iya. Terjadinya hal-hal yang menyebabkan kematian. Innalillahi. Iya. Atri dari munduh itu ya. Iya, subhanallah. Ya, insyaallah mungkin saya dari sini mohon izin kalau nanti kami akan mencoba membantu sebisa kami terkait gerbang gaib yang terbesar di Cirebon, berarti ya masuk wilayah Cirebon ya. Ya, insyaallah. Saya mohon izin nanti sampaikan kepada prajurit Anda kalau kami nanti lewat agar istilahnya ini ya saling mendoakan biar tidak ada munduh-munduh lagi. Walaupun ada tapi jangan banyak-banyak. Ya, ya terima kasih Mbak. Saya mohon maaf kalau ada salah. Silahkan melanjutkan tugas. Gambaran. Ya. Batu itu, batunya berbentuk hitam. Batunya berbentuk hitam. Asalnya dari Laut Selatan. Oh. Itu belum terjadi pindah ke Laut Utara. Batu yang salah. Yang membelendung, yang besar. Batunya besar. Ada di tempat Di gunung. perbukitan. Ya, insyaallah. Itu tadinya bukit. Saat ini sudah ada di sekitar itu. Ini masih di bukit ya? Iya, karena mereka, dan itu juga kesalahan dari manusia juga. Itu batu itu berdampingan dengan tempatnya Manusia. Manusia kesana kesini adalah itulah jalan. Jalan untuk simpang siur. Jalan manusia lah batunya. Intinya ciri-ciri batunya itu ada di dekat jalan. Ya, itu kesalahan manusia membuat karena mereka tidak diketahui bahwa di situ ada gerbang terbesar. Makanya jalan di sekitar situ banyak yang menjadi korban. Kena munduh itu juga. Ya, itu karena semua itu ada sangkut pautnya dengan yang kujaga itu wilayah munduh. Mereka menyetorkannya ke situ karena pusatnya di situ. Iya. Ya, insyaallah. Jika gerbang terbesar untuk yang hal jalannya kebaikan, gerbang gaib yang untuk ke tanah suci, untuk kemana, dari zamannya pejuang ataupun para wali, itu adanya di pusaran bumi.
Oh, ada juga yang seperti itu ya. Di gerbang terbesar untuk keluar masuk manusia pilihan adanya di sana, di Gunung Sejatining, gunung, yaitulah Gunung Jati. Oh, Sejatining Gunung Jati. Oh ya, itu pun sama adalah bukit, tapi karena besar pengaruhnya, besar dari kekuasaannya, dibilang adalah Gunung Jati. Ya, terima kasih semuanya Mbah atas informasinya. Mohon maaf. Jangan sampai telat. Iya, insya Allah secepatnya ke sana. Karena itu sebagian perjuangan juga. Iya. Berjuang itu bukan hanya di alam nyata saja. Iya. Tapi di alam gaib pun harus dilakukan. Iya. Karena kami bangsa gaib perlu kekuatan manusia yang masih nyata. Iya, memang harus sinkron antara manusia dan alam gaib agar bisa menghasilkan hal yang baik di dua alam itu. Harus bersenambung. Iya. Akan membuahkan hasil nanti. Iya, insya Allah. Untuk mohon doanya. bekal kehidupan selanjutnya. Iya, dan mungkin sekali lagi saya mohon jika nanti kami akan lewat di area kekuasaan Anda, kami mohon izin. Insya Allah kami akan membantu sebisa kami mendatangi batu itu. Ya, terima kasih. Ingat, itu banyak jebakan di tempatku itu. Oh, banyak jebakan ya, insya Allah. Terutama di jembatan itu. Oh, di jembatan. Kenapa di situ banyak? Ya, karena aku mengetahui gaib yang sudah di situ. Iya, terima kasih informasinya. Kami akan berhati-hati lagi. Ya, monggo silakan lanjutkan tugas sesuai dengan tugasnya sampai selesai. Sampurasun. Subhanallah wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya banyak sekali ya kejadian di alam gaib dan juga hubungan dengan alam manusia. Manusia yang meninggal masuk ke alam gaib dan menjadi sebuah cerita dongeng zaman dulu seperti itu, tertawan dan menjadi sebuah budak ya. Tapi ya tetap semuanya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Insyaallah kami akan mencoba membantu sebisa kami dalam hal baik perjuangan di alam nyata atau alam gaib. Nanti bisa diulang lagi video ini, pesan-pesan dari tadi konsep gaib yang menjaga daerahmu itu Cirebon dari kerajaan-kerajaan, semoga bisa diambil hikmahnya. Dan kami doakan untuk almarhum yang Rina dan ini, semoga diampuni segala dosa-dosanya, diterima iman-imannya, ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.